semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat semuanya. Dan kita mau hari ini, siang ini kita mau menghampiri tata Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kami masih bisa diberikan untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesainya. Dan kami serahkan ibadah siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita nyanyikan satu buah pujian yang berkata, kecaplah dan tetaplah. Kasih setianya Tuhan bagi hidup kita. Tuntun kami ya Tuhan untuk selalu berada di jalan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang boleh Tuhan kasih bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih. Engkau yang lebih tahu jalanku, Engkau yang lebih mengerti
Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari saya mengajak teman-teman untuk kita menyembah Tuhan, mengambil saat teduh kita kepada Tuhan, karena Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang, karena Tuhan membuka jalan setiap kita untuk berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan dengan dari hati kita, dari Allah. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh menyimak Engkau, kami boleh memuji Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami sebentar mau mendengarkan setiap isi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang disampaikan setiap kebenaran firman-Mu itu menjadi benih bagi setiap hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Coach Lu untuk berkhotbah. Terima kasih. Jika kita sudah melakukan hal yang baik nih, kita sudah melakukan hal yang kita pikir itu baik, menyenangkan orang lain, membantu orang lain, ternyata nggak dihargai. Anda sudah membantu orang tua, Anda sudah cuci piring misalnya, Anda sudah merapikan tempat tidur, Anda sudah bersih-bersih kamar mandi, menyapu halaman, membantu orang tua, jaga warung dan lain sebagainya. Tapi orang tua karena kesibukan bukan tidak menghargai, karena banyaknya urusan kurang menghargai Anda. Jadi dicuekin gitu kan. Misalnya setelah bantu cuci piring dan lain sebagainya, Anda mau pergi belajar ngerjain tugas misalnya. Pak, Mak, berangkat dulu ya, nanti pulangnya agak malaman nih, kira-kira jam 8 sampai jam 9. Mamanya atau bapaknya nggak denger. Bukan nggak denger, nggak nanggepin. Mungkin lagi mikirin yang lain, mungkin lagi sibuk dengan yang lain, lagi ada urusan. Sekali, 2 kali, 3 kali kita pamit, tidak ditanggepin, padahal kita sudah membantu beliau ini, dan akhirnya kita kecewa. Hal-hal sepele bisa, dan itu manusiawi nggak sih? Iya sih, manusiawi, ya kan? Namanya kita manusia yang ada perasaan, kok saya kok nggak dianggap dan lain sebagainya gitu ya. Dan kebanyakan orang, nih saya kasih tahu ya, kebanyakan orang tidak tua, tidak muda, itu pikirannya itu selalu negatif. Selalu negatif. Ya, saya juga begitu, pasti itu selalu negatif. Nah, hal-hal seperti ini ketika jadi negatif, kita dikuasai yang negatif, kekecewaan itu akan terus timbul, dan bukan hanya timbul, menguasai diri kita. Ya, kita sudah menolong orang, tapi teman kita nggak menghargai. Kita sudah bantu dia belajar bersama, ngajarin dia matematika, misalnya dia nilainya bagus, kitanya enggak, misalnya kecewa juga ya, kok dia lebih bagus dari saya, padahal saya ngajarin gitu ya. Ya, hal sepele seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kalau tidak diselesaikan itu bisa mengganggu.
bisa mengganggu pertumbuhan rohani kita, bisa mengganggu pertumbuhan iman kita, bisa mengganggu jiwa kita, pemikiran kita, pola pikir kita, pribadi kita, bisa mengganggu apa ya, karakter kita bisa berubah gara-gara seperti itu. Nah, tadinya Anda bukan tipe orang yang karakternya maaf ya iri hati dan enggak, tapi gara-gara seperti itu dan Anda tidak bisa mengelola, artinya bukan tidak bisa mengelola, Anda membiarkan dan tidak diselesaikan rasa kecewa itu bisa mengubah karakter Anda. Saya kasih tahu kepada Anda ya, untuk mempunyai karakter yang baik, mungkin nggak cukup diperlukan 5 tahun, itu nggak cukup untuk mengubah karaktermu. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin belum bisa. Tetapi untuk mempunyai karakter yang jelek, nggak butuh waktu setahun. Cukup Anda tidak usah mengelola hal yang busuk yang masuk ke dalam diri Anda, dibiarkan aja. Tidak dikelola, maksudnya bukan dikelola gimana ya, tidak dihilangkan, dan Anda biarkan itu bertumbuh. Nggak ada sebulan Anda sudah menjadi orang yang berbeda. Ini persoalan sederhana tapi serius. Anda kecewa. Siapa kecewa sama adiknya, kakaknya, ciciknya, kokonya, omnya, tulangnya, opungnya. Siapa yang kecewa sama temennya, gurunya, dan lain sebagainya. Siapa yang kecewa? Nggak usah angkat tangan, simpen aja dalam hati. Siapa yang sudah menyelesaikan kekecewaan itu? Ya apa? Mau sih kok, tapi sulit sekali membuang hal itu gitu. Oke, kita belajar. Memang kalau kita bilang sulit ya sulit. Kalau kita bilang tidak sulit ya tidak sulit. Karena saya percaya dan itu tuh memang ditegaskan dalam Alkitab, apa yang kamu katakan jadi apa yang kamu takutkan, yang kamu pikirkan, yang kamu katakan itu jadi kenyataan. Ayub 3 ayat 25 kalau nggak salah seperti itu. Ya. Jadi kita akan belajar akan hal ini dan kita belajar dari pribadi Musa. Pribadi Musa ya, Musa. Oke, belajar dari pribadi Musa. Bukan dia pas hebat-hebatnya, bukan dia pas luar biasanya, bukan. Waktu dia masih dalam didikan orang Mesir, waktu dia masih belum memimpin bangsa Israel, tapi dia penuh dengan pengetahuan, orang pandai, orang berbakat, tetapi melakukan hal yang keliru sehingga dia melakukan yang dia pikir benar, tetapi ternyata tidak benar, gitu. Benar tapi tidak benar. Nah, tidak benarnya di mana, benarnya di mana? Kita akan belajar akan hal ini. Yuk sama-sama kita buka 3 ayat, Efesus 6 ayat 10, Amsal 16 ayat 2, Amsal 21 ayat 2. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Boleh mengawali dengan kurang baik atau dengan baik, pertengahannya Anda jatuh bangun dalam iman, Anda jatuh bangun dalam banyak hal, tetapi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya kuat di dalam Tuhan itu berarti kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita lanjut ke Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Amsal 21 ayat 2 hampir sama dengan Amsal 16 ayat 2, cuma ini bedanya setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap jalan orang itu lurus, pasti benar nih menurut pandangannya sendiri. Tapi jangan lupa ada Tuhan yang menguji hati. Iya kan? Kita punya pendapat, oh ini pasti benar nih pendapat saya, oh ini pasti benar nih pendapat saya, gitu kan. Tetapi Tuhan, ada Tuhan yang menguji hati dan kita nggak boleh lupa itu. Selalu ingatlah ada Tuhan yang selalu menguji hati setiap kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan ternyata menurut Tuhan itu tidak benar dan Tuhan ingin kita tetap berada dalam kebenaran, maka Tuhan akan luruskan. Dan ketika Tuhan akan luruskan alias didisiplinkan oleh Tuhan, maka kita akan mengalami sedikit kekecewaan. Mengapa Tuhan kok begini? Mengapa
Mengapa Tuhan kok terjadi pada diriku? Mengapa Tuhan dia kok lebih pandai daripada aku? Padahal aku yang mengajarin dia matematika, aku yang mengajarin dia bahasa Inggris, aku yang minjemin dia catatan biologi. Kenapa kok dia lebih pandai, nilainya lebih baik dari aku? Karena itu saya mau kasih tahu kepada Anda, sebelum kita melakukan sesuatu jangan nanya mengapa Tuhan. Kita tanya sama diri kita sendiri, bisa nggak mulai hari ini gitu. Mengapa kok saya tolong dia? Mengapa kok saya memberi perhatian sama dia? Mengapa kok saya membantu bapak dan ibu? Mengapa kok saya membersihkan tempat tidur sendiri? Mengapa kok saya mencuci piring misalnya? Mengapa kok saya membantu mama jaga warung misalnya? Jadi tanya sama dirimu sendiri. Jadi ketika ada orang yang kurang menghargai hasil kerjamu, kamu tidak akan kecewa. Mengapa kok saya lakukan ini? Mengapa kok saya khotbah sekarang? Jadi ketika Anda tidur semua nih sekarang, saya nggak kecewa gitu loh. Ngerti maksud saya? Nangkep ya? Jadi segala sesuatu jangan nanyain ke Tuhan, tanya dulu sama diri kita sendiri, biar Tuhan yang menguji. Kalau nanya sama diri sendiri, kalau kita mau nolong temen nih, hati kita nggak terlalu tulus, jangan tolong dia. Jangan pura-pura mengasihi, padahal kita nggak mengasihi. Itu nggak benar di hadapan Tuhan. Nangkep ya? Jadi tanya, mengapa kok saya lakukan ini ya? Lah mengapa kok saya melayani? Lah disuruh. Nah itu repotnya, disuruh, diajak. Ya diajak boleh, disuruh boleh. Tetapi nanya dulu. Apakah saya mampu, apakah saya sanggup, dan lain sebagainya. Kalau kira-kira tidak mampu, tidak sanggup, jangan. Soalnya kenapa? Pasti ada benturan-benturan. Dalam setiap tindakan, pasti ada benturan-benturan. Pasti ada dalam setiap apa yang kita lakukan, pasti ada istilahnya konsekuensi. Nanti akan saya jelaskan. Ya, nah kita belajar dari diri Musa. Ya belajar dari Musa ada 3 poin di situ. Saya nggak akan sebutin satu-satu karena bisa makan waktu 1,5 jam itu sampai 2 jam, lama sekali. Saya akan singkat saja. Musa melakukan hal yang salah, dia bunuh orang Mesir. Ceritanya begitu ya. Anda bisa baca di Kisah 7 ayat 22. Dari mana Musa melakukan itu? Musa lihat orang Israel bertengkar nih. Bertengkar lalu dia misahin. Jangan dong, jangan ribut dong gitu. Di Kisah 7 ayat 22, di Keluaran pasal 2 ada di situ. Nah, jangan dong, jangan ribut. Siapa kamu? Emang siapa yang memberikan kamu izin untuk memimpin kami? Musa pikir tindakannya benar. Musa pikir tindakannya itu dihargai oleh saudara sebangsanya, tapi ternyata dia tidak dihargai. Karena itu dia melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, apa yang lurus menurut pandangannya sendiri, apa yang bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi ingat, Tuhan menguji hati. Kita nggak pernah tahu apa motivasi Musa sehingga dia bunuh itu orang Mesir. Mungkin dia kesel sama orang Mesir, oh kamu bukan sebangsa sama saya, kamu saya bunuh saja. Ya, itu Tuhan tidak suka. Kenapa? Meskipun dia menjengkelkan kita, meskipun dia tidak sebangsa sama kita, kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Karena itu Tuhan menguji hati Musa, dan Musa salah, Musa didisiplin oleh Tuhan. Nah, apa yang menjadikan Musa membuat keputusan yang fatal ini? Karena latar belakang dia. Kisah 7 ayat 22, tolong tampilin ayatnya, ini penting. Kisah 7 ayat 22. Dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa dididik dalam hikmat orang Mesir. Musa dididik dalam hikmat dunia. Latar belakang kenapa kok dia sampai bunuh orang Mesir, kenapa kok dia sok menjadi pahlawan, karena dia latar belakangnya dididik ya dalam segala hikmat orang Mesir. Ingat, dunia itu punya satu hukum, walaupun itu mirip dengan Alkitab, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu merugiin aku harus merugiin kamu. Nggak bisa kamu merugiin saya terus saya diem aja, nggak bisa. Jadi ketika orang Mesir ini menindas Israel dan dia tahu dia bangsa Israel, dia bangsa Yahudi, dia tidak senang, bunuh aja orang Mesir itu. Itu salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih.
Nah, repotnya segala apa yang diputuskan oleh manusia termasuk kita itu adalah jahat. Pada mulanya manusia itu sudah jahat. Jadi apapun yang Musa pikirkan ataupun yang saat ini relevansinya dengan kita, apapun yang kita pikirkan itu pasti jahat. Tidak percaya? Kejadian 8 ayat 21. Tolong tampilkan. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum dari Nuh ya. Ini ceritanya air bah surut dan Nuh memberikan persembahan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya, yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku Tuhan tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya, ditimbulkan hati manusia adalah jahat dari sejak kecilnya. Saya jahat dari sejak kecil, Anda jahat dari sejak kecil. Kita semua jahat gitu ya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi mau digimanain juga manusia itu jahat dari sejak kecil. Anak saya Kial sama Daphne ya jahat dari sejak kecil. Alkitab bilang begitu. Mau apa? Dan supaya jadi baik gimana? Tidak ada cara lain, harus lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus diselamatkan dari dosa yang mematikan. Harus lahir baru, lahir baru, lahir baru, lahir di dalam Kristus. Karena kalau enggak, segala yang ditimbulkan hati kita adalah jahat. Tanpa Yesus kita itu jahat. Jadi kalau saya dan saudara beriman sama Yesus, hari ini ibadah online anugerah. Kalau Anda tidak memukul teman padahal Anda dirugikan, itu adalah anugerah. Karena harusnya Anda dirugikan, Anda pukul. Anda dirugikan 100.000, kalau bisa Anda rugikan dia 200. Tapi kenapa kok Anda mengalah? Karena itu anugerah. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Bagaimana supaya kita melakukan segala sesuatu tidak ada unsur yang jahat? Harus lahir baru. Segala sesuatu harus berasal dari Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu tidak ada unsur curang, tidak ada unsur jahat. Anda harus lahir baru. Karena kalau enggak, percuma. Anda boleh ambil keputusan salah. 10 kali Anda memutuskan sesuatu, 11 kali Anda salah. Artinya Anda belum memutuskan sudah salah. Tetapi satu saja yang benar ya, ambil keputusan. Ikut Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, titik. Anda boleh gagal dalam banyak hal, tapi jangan gagal dalam mengikut Yesus. Karena ketika Anda tidak gagal dalam mengikut Yesus, Anda akan dibuat berhasil. Tangkap? Ya, tangkap ya. Jadi segala sesuatu yang ditimbulkan oleh manusia itu jahat dari sejak awalnya. Sejak kecil Tuhan ngomong. Harusnya Tuhan tuh hukum lagi. Tapi karena dia mencium persembahan Nuh. Dan Nuh itu taatnya luar biasa sama Tuhan. Jadi Tuhan amarahnya hilang. Tuhan itu cepat berbelas kasihan. Dia itu cepat terharu. Dia itu sangat berbelas kasihan. Ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, kita datang, Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku minta ampun, aku janji aku nggak akan bikin dosa. Dia mengampuni. Walaupun lusa nanti Anda dan saya bikin dosa yang sama, dia tetap Tuhan yang sama, dia tetap membuka tangannya ketika kita datang minta ampun dan dia akan mengampuni. Karena itu jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena tidak ada Allah sebaik Tuhan Yesus. Tidak memperhitungkan dosa. Tidak melihat masa lalu kita. Tidak melihat kekurangan kita. Yang dia lihat apa? Kelebihan kita. Emang saya punya kelebihan? Banyak.
Kok enggak ada? Anda aja nggak tahu. Karena Anda sibuk dengan kekurangan Anda sehingga Anda nggak bisa lihat kelebihan Anda. Karena kita sibuk dengan kekurangan kita lupa bahwa kita punya kelebihan. Bukan kelebihan berat badan, kelebihan intelijensia, kelebihan bakat dan lain sebagainya. Ya, nangkep ya. Nah, setiap tindakan ini yang kedua ada konsekuensi. Tadi sudah saya kasih tahu, ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ada di Kisah 7 ayat 25 dan Keluaran 2 ayatnya yang ke-14. Ada konsekuensi yang harus dibayar oleh Musa. Ya. Ada konsekuensi yang harus dibayar oleh Musa. Kisah 7 ayat 25 dan Keluaran 2 ayat 14 itu hampir sama ya. Kisah 7 ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudara akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Nah, kayaknya ngerti tapi kok nggak ngerti gitu. Aku pengen dia ngerti, tapi kok nggak ngerti-ngerti gitu. Ya karena motivasinya salah, karena tidak melibatkan Tuhan di situ. Ya Keluaran 2 ayat 14 tolong tampilkan di situ. Ya. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Balik lagi. Dia pikir I'm a hero gitu ya. Saya ini pahlawan. No, saya pembebas kan gitu. No. Who are you? I don't know you gitu. Siapa lo gitu. Kecewanya, gua sudah korban, gua sudah bunuh orang Mesir. Gak dianggap. Itu daunnya. Tadinya sudah dia ke puncak gitu, ke awang-awang. Wah, ke awan-awan begitu. Bakal orang ini mengeluh-elukan dia. Moses, Musa, hebat. Taunya, who are you? Blek, langsung dia turun ke bumi. Blum. Kecewanya luar biasa. Nggak dianggap. Ada konsekuensi. Dalam setiap keputusan kita ada konsekuensi. Apakah itu konsekuensi kepuasan hati atau kekecewaan hati? Kalau kepuasan hati, hati menjadi ringan. Kalau kekecewaan, itu menjadi berat. Jadi ketika Anda mengambil keputusan, Anda harus pertimbangkan ini. Nanti aku akan puas atau aku akan kecewa. Karena itu tadi awal saya saya menganjurkan Anda menanyakan kepada diri sendiri. Mengapa kok saya melakukan ini? Mengapa kok saya memutuskan ini? Kira-kira nanti gimana? Oh, tapi saya masih remaja, umur 20 aja belum, enggak apa-apa, belajar dewasa. Mengapa kok saya ambil keputusan ini? Dampaknya akan mengecewakan atau memberikan saya kepuasan? Tadi sudah dikatakan bahwa segala sesuatu yang ditimbulkan manusia itu jahat. Jadi Anda harus melibatkan Tuhan di sini. Dan nanti bagaimana melibatkan Tuhan, ya nanti dibahas. Tapi saya mau kasih tahu, Anda harus melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan. Jadi jangan nanti setelah kejadian baru, mengapa Tuhan ini terjadi atas hidupku? Nah, jangan telat. Mengapa saya melakukan ini? Musa nggak nanya kepada dirinya. Dia main hantam aja, dia main bunuh aja untuk orang Mesir. Sehingga dampaknya luar biasa, kecewa berat. Nangkep ya? Ini persoalan serius gitu ya, serius tapi persoalan enggak serius tapi bisa jadi serius gitu. Karena kalau kita tidak kelola dengan benar, tidak punya motivasi yang benar, kita akan salah nanti ke depannya. Ya. Nah, kepuasan akan membuat hati menjadi ringan. Kepuasan yang sejati hanya terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu jiwa yang tenang. Nah, ketika Anda nanya, mengapa aku harus melakukan ini? Dan Anda berdoa, mengapa aku ambil keputusan ini? Anda berdoa dan Anda tahu, Anda tenang. Itu dari Tuhan. Tapi syaratnya satu, Anda harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang mengkonekkan Anda dengan Allah. Nah, yang kedua, kekecewaan akan membuat beban di dalam hati. Beban di dalam hati akan membuat jiwa menjadi berat. Jiwa menjadi lelah. Capek gitu, hidupnya asa capek gitu. Ada pandemi corona, nggak ada pandemi corona, capek gitu.
nggak diapa-apain, capek gitu. Anda harus istirahat. Saya harus istirahat. Istirahat di dalam Yesus. Datang pada Yesus dan dipulihkan. Bertobat. Bertobat dari hal-hal yang keliru. Segala jalan di depan orang itu bersih dan lurus. Tapi ingat ada Tuhan yang menguji hati. Karena itu tanya, kenapa saya harus lakukan ini? Ketika jiwamu tenang, damai, duit, lakukan. Tetapi kalau kayaknya enggak, jangan. Minta Tuhan menguji. Jadi jangan Anda lakukan keputusan itu, minta Tuhan menguji. Tuhan berbicaralah dalam hatiku gitu. Karena Tuhan yang menguji hati loh. Ya. Dan yang ketiga, nah setiap keputusan itu akan mengubah hidup Anda. Ada konsekuensi dan konsekuensi itu akan mengubah hidup Anda. Keluaran 2 ayat 15. Nah, tolong dibuka. Keluaran 2 ayatnya yang ke-15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu dia duduk di tepi sebuah sumur. Mengubah hidupnya. Setiap keputusan ada konsekuensi. Konsekuensi itu akan mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita menjadi lebih baik atau lebih tidak baik. Akan mengubah hidup kita semakin naik atau menjadi turun. Jadi hati-hati dengan keputusan Anda dalam bertindak. Karena itu tanya, why I must do this? Mengapa saya harus lakukan ini? Mengapa saya harus lakukan ini? Ketika ada ketenangan, so do it. Kalau enggak, jangan. Karena ada konsekuensi itu akan mengubah hidupmu. Akan mengubah nasibmu ke depan. Musa yang tadinya pangeran Mesir jadi pelarian loh. Dia yang tadinya punya baju mewah dan lain sebagainya, dia sekarang jadi gelandangan di tanah Midian. Bayangin, derajatnya turun luar biasa gara-gara keputusan yang salah. Dan dia tidak menyelesaikan kekecewaan itu. Dia tidak menyelesaikan kekecewaan itu. Sehingga jiwanya menjadi berat dan dia jadi pelarian. Dan itu terjadi 40 tahun. Over 40 years. Lebih dari 40 tahun dia jadi pelarian di situ. Sedih nggak? Dan Musa menjadi orang yang sangat berbeda 180 derajat. Tapi inilah indahnya Tuhan. Yuk kita masuk ke tahap kedua, belajar melihat Tuhan. Belajar melihat Tuhan. Ada 3 poin di sini, saya ringkas saja. Tuhan adalah pribadi yang senang mengawali. Ya, selalu datang dari Tuhan. Inisiatif itu selalu datang dari Tuhan. Pemulihan, keselamatan, rencana yang baik, awal dari hidup yang baru selalu datang dari Tuhan. Manusia tidak pernah punya inisiatif yang baik menurut kacamata Tuhan. Kenapa? Menurut Kejadian 8 ayat 21 yang sudah kita baca, selalu jahat dari kecilnya. Tapi banyak orang tidak percaya Yesus, dia punya pemikiran yang baik menurut jalannya, baik menurut pikirannya, baik menurut apa yang ada dalam hatinya. Tapi ingat tadi Amsal 16 ayat 2 dan 21 ayat 2, Tuhan menguji hati. Ingat ada Tuhan. Mereka belum teruji. Belum teruji. Jadi saya mau kasih tahu gini, ketika Anda mau apa-apa, mau melakukan apa-apa, ingat harus minta Tuhan menguji. Caranya balik lagi, tadi saya akan ulang-ulang ini ya. Mengapa kok saya harus lakukan ini? Dan Tuhan pasti akan jawab. Tapi kalau Anda sudah berada dalam kekecewaan seperti Musa dan belum membereskan, sampai hari ini ya belum membereskan, banyaknya kekecewaan dalam hidupmu, Tuhan selalu punya inisiatif untuk memulihkan. Tuhan selalu punya inisiatif untuk memulihkan. Inisiatif selalu datang dari Tuhan. Jadi jika siang ini ada banyak kekecewaan dalam hidupmu, mungkin tidak sebesar Musa, tapi kekecewaan demi kekecewaan dan belum Anda selesaikan, datang pada Tuhan. Kenapa? Karena itu inisiatifnya untuk memulihkan kita.
inisiatif Tuhan untuk memulihkan manusia. Kenapa kok sampai punya inisiatif seperti itu? Karena cintanya sama manusia. Kita lihat kejadian Keluaran 3 ayat 1 dan 2. Kita lihat. Adapun Musa, dia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika dia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu dia melihat dan tampaklah semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Lihat, 40 tahun lebih Musa luntang-lantung, gembalain kambing domba, nggak punya masa depan. Ya, masa depanku gua mati di Midian aja deh. Saya mati sebagai pelarian. Bayangin, dari pangeran Mesir dia mati nasibnya sebagai pelarian, dan dia kalau tidak diselamatkan Tuhan, dia akan mati sebagai pelarian dengan dosa dan kekecewaannya. Sekali lagi, untung ada Tuhan. Anugerahnya luar biasa. Datang pada Musa. Di situ dibilang malaikat Tuhan di ayat 2. Tapi menurut ahli Alkitab itu adalah pribadi Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Datang. Dalam semak menyala tapi tidak terbakar. Dan kita tahu, sama-sama tahu ceritanya. Musa datang menyimpang, melihat semak itu, dan Tuhan memakai Musa dan memulihkan Musa. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kekecewaan yang ada dalam hatimu disimpan. Karena itu akan menjadi beban di jiwamu. Datang sama Yesus. Dia adalah Allah yang penuh dengan inisiatif, yaitu inisiatif untuk memulihkan. Dia datang menyambangi Musa, dia akan datang menyambangi Anda. What can I do for you? Nah, itulah perkataan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Datang sama Tuhan, dan dia akan memulihkan Anda. Yang kedua, kita akan baca di sini, Tuhan bukan hanya punya inisiatif untuk memulihkan, tapi Tuhan juga pribadi yang setia. Dia menyertai kita dalam pemulihan itu, artinya membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12, nggak usah dibaca ya, tampilin aja. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12, di situ diceritakan Tuhan sendiri akan menyertai Musa untuk menyelesaikan masalah Musa dengan Firaun. Selesain itu. Kamu punya masalah, ayo selesain. Masalah jangan disimpan, masalah jangan ditinggal pergi, masalah didatengin dan diselesaikan. Ada Tuhan yang menyertai. Tuhan bukan hanya punya inisiatif dan cuma janji aku akan menyelesaikan, aku akan tolong. No, tapi dia sungguh-sungguh ada, dan dia setia, dan dia menolong kita, dan dia menyertai kita. Karena itu selesaikan masalah kekecewaan. Minimal di hatimu sendiri, Anda harus buang itu kekecewaan. Di dalam nama Yesus, setiap kekecewaan yang ditimbulkan oleh kebodohanku dalam bertindak, ditimbulkan oleh teman-temanku yang mengecewakan aku, orang tua aku, dan sebagainya, dalam nama Yesus hari ini sembuh. Kita tidak bisa hidup dengan beban yang sangat berat. Tidak bisa. Kita tidak bisa hidup dengan jiwa yang tidak tenang. Tidak bisa. Lepaskan itu. Tuhan, aku tidak mau lagi kecewa. Aku mau berharap pada Tuhan. Aku mau Tuhan membereskan kekecewaanku. Aku tahu Tuhan setia. Aku tahu Tuhan sanggup. Karena Tuhan tahu aku nggak sanggup. Datang pada Tuhan karena dia setia. Yang ketiga, Bilangan 12 ayat 3 mengatakan, adapun Musa, orang yang paling lembut di dunia. Bayangin, Tuhan bukan hanya berinisiatif, Tuhan bukan hanya menyertai, tapi Tuhan juga mengubahkan. Wow. So, coba belajar lihat Tuhan yuk sekarang, siang ini. Ayo belajar lihat Tuhan. Iman harus mengalahkan perasaan. Iman harus mengalahkan kekhawatiran. Iman harus mengalahkan ketakutan. Anda tidak bisa punya iman tapi takut, itu tidak bisa. Aneh.
Anda menipu diri sendiri. Tuhan, aku beriman padamu, tapi aku masih takut. No, takut itu wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau ketakutan itu mengalahkan imanmu. Iman harus mengalahkan ketakutan. Pengharapan harus mengalahkan penyesalan. Kasih harus mengalahkan perasaan. Itu ada khotbahnya lagi. Kapan-kapan. Iman harus mengalahkan ketakutan. Yuk belajar lihat Tuhan. Tuhan, Engkau yang berinisiatif untuk memulihkan. Tuhan, Engkau yang mau menyertai dan membimbing aku, menolong aku untuk menyelesaikan masalah, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang mengubah hatiku. 180 derajat Musa diubah. Dari hati yang emosian menjadi yang paling lembut di Midian, di seluruh dunia. Kalau dunia sekarang ada berapa miliar, ya dia yang paling lembut, nomor 1. Keren nggak? Keren nggak? Dia bukan hanya mengubahkan orang yang dia bukan hanya menyembuhkan orang yang buta menjadi celik mata aja, bukan. Orang yang tuli menjadi mendengar, bukan. Tapi dia mengubahkan hati yang seperti Musa, hati yang sombong, hati yang penuh emosian, hati yang merasa paling benar sendiri, menjadi orang paling lembut di dunia. Wow. Terus ada di dalam hati saya bilang gini, sampaikan itu. Karena banyak dari kita jadi Kristen tapi hatinya nggak berubah. Berubahnya sedikit-sedikit. Tuhan pengen kita berubah 180 derajat. Dan Tuhan nggak nanggung-nanggung. Tuhan tidak menghidupkan Lazarus sedikit-sedikit. Lazarus buka matamu. Lazarus ayo jongkok dulu. Lazarus yang belajar berdiri. No. Lazarus buka matamu, ayo keluar. Nggak banyak ngomong dia. Anda mau nggak? Saya mau nggak? Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan bertahta di hati kita sehingga kita bisa berubah. Sehingga Musa bisa berubah, kita semua bisa berubah. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Taunya gimana? Jijik lihat dosa. Jijik. Anda jijik gak lihat dosa? Kalau Anda belum jijik melihat dosa, bertobat sekarang. Saya juga harus bertobat. Kalau saya tidak jijik melihat dosa, saya harus bertobat. Kita semua harus bertobat. Kita harus bertobat dan hidup dalam pertobatan. Harus. Soalnya kalau enggak percuma kita jadi Kristen. Percuma kita jadi Kristen. Percuma kita ikut Yesus kalau kita tidak jijik melihat dosa. Percuma menjadi Kristen kalau kita tidak ada perubahan dalam hidup ini. Musa diubahkan luar biasa. Tuhan bukan hanya mempunyai inisiatif, Tuhan bukan hanya menyertai, tapi dia mengubahkan 180 derajat. Nah, sekarang yang terakhir, gimana nih sekarang kalau kita mengalami kekecewaan kok? Datang pada Tuhan. Yesus mengetuk pintu. Wahyu 3 ayat 19-20. Yesus ketuk pintu hatimu dan hatiku. Mau nggak kita buka? Terima pemulihan dari Tuhan. Mau nggak kita buka dan terima pemulihan dari Tuhan? Dia ketuk pintu. Kalau nggak dibukain gimana? Ya nggak apa-apa. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang very gentle. Sangat lembut, sangat sopan. Dia tidak akan memaksa kalau Anda tidak mau diubahkan. Dia tidak memaksa kalau Anda tidak mau membuang kekecewaan. Dia tidak mau memaksa kalau Anda nikmat dengan kekecewaanmu. Dia tidak memaksa ketika Anda tidak mau dipulihkan. Dia tidak maksa. Tapi dia Allah yang baik. Dia ingin hidupmu lebih baik. Dia ingin hidupku lebih baik. Karena itu dia ingin memulihkan kita. Karena itu dia ketuk pintu. Lihat aku berdiri mengetuk pintu. Barang siapa membukakan pintu, dia akan makan bersama-sama dengan aku. Oke, saya mau buka pintu. Yesus masuk. Mulai detik ini. Yang kedua, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusanmu. Entah itu keputusan sekolah, mau kerja di mana, mau berhenti kerja, mau kerja, atau apapun itu, whatever, apalagi pasangan hidup. Libatkan Tuhan.
Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku, maka dia akan meluruskan jalan. Libatkan Tuhan, maka kita akan diluruskan, didisiplin oleh Tuhan. Yang terakhir, menjaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Yang ketiga, belajar dan mau diproses untuk dapat menjaga hati kita. Karena hati itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau diproses, hati itu menjadi sumber kematian kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari sekarang sampai selama-lamanya jaga hati. Jaga hati, jaga hati. Karena kehidupan manusia berasal dari hati kita. Kalau kita tidak mau diproses, kita tidak mau belajar menjaga hati, kita tidak mau dituntun Tuhan untuk mau menjaga hati kita, maka kematian yang akan kita dapatkan, yaitu kematian rohani. Bagaimana sih kok menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Allah kita adalah Allah yang hidup. Anda harus connect terus dengan Tuhan. Kalau bicara tentang Allah, kita tidak bisa mengesampingkan tentang kasih. Kalau kita bicara tentang Allah, kita harus bicara tentang kasih yang sempurna. Kasih yang menghidupkan. Kasih yang sempurna dan kasih yang menghidupkan itu harus ditopang dengan dua hal, yaitu iman dan pengharapan. Karena itu menjaga hati dengan segala kewaspadaan adalah menjaga iman, menjaga pengharapan, dan menjaga kasih kita. Tadi sudah saya katakan, iman harus lebih besar daripada ketakutan, kekhawatiran, kebimbanganmu. Pengharapan harus lebih besar daripada penyesalanmu. Pertobatanmu harus lebih besar dari pertobatanmu. Tuhan, aku salah, tapi aku mau lebih baik lagi. Tuhan, aku dulu memang salah dan barusan aku bikin kekeliruan. Tetapi aku punya pengharapan bahwa Tuhan bisa memulihkan. Itu yang benar. Itu hatimu hidup. Itu rohmu hidup. Yang ketiga, kasih. Kasih harus lebih besar dari perasaan kita. Tuhan mengajar, tapar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dulu orang bilang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih adalah sabar. Kasih murah hati. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai berapa itu? Ayat 8 sampai 13. Perasaan kita nggak enak nih. Perasaan penting, tapi kasih jauh lebih penting. Aku sakit hati, tapi aku mau mengampuni, itu kasih. Aku dikecewakan, tapi aku mau mengampuni dia. Itu kasih. Aku nggak dianggap, tapi aku mau tetap mengasihi dia. Itu kasih. Hatimu hidup. Tapi kalau dia mengecewakan saya benci sama dia, hatimu mati. Itu tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan itu apa? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Bicara kehidupan yang sejati, bicara Allah. Bicara tentang Allah, bicara tentang kasih yang sempurna. Bicara tentang kasih yang sempurna, Anda harus juga bicara tentang iman dan pengharapan. Jadi yang harus Anda pelihara adalah iman dan pengharapan serta kasih. Yaitu apa? Imanmu harus lebih besar dari ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan dari dalam dirimu. Pengharapanmu harus lebih besar daripada penyesalan-penyesalan tentang dosa-dosamu. Kasihmu harus lebih besar daripada perasaan-perasaanmu. Perasaan bisa menipu, bukan perasaan salah, no. Perasaan bisa menipu. Tapi kasih dari Tuhan tidak menipu. Ingat, terima Yesus, alami pemulihan, minta dia mengubah karakter dalam hidupmu. Amin.